Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Nurul Mustakbirah. Di video pertama ini saya akan berbagi beberapa manfaat. Manfaat apa ya? Beberapa pekan yang lalu ada yang tanya sama saya secara langsung dan sosial media. Hai kak, aku tuh lihat kakak jalan naik motor bawa box besar. Isinya tuh apa sih? Apa sih yang kakak beli? Setelah itu dia ada berkunjung ke rumah. Oh, ternyata kakak tuh di rumah banyak buku ya. Ini yang kakak beli waktu itu. Kira-kira berapa lama kakak menghatamkan buku ini? Habis itu bahkan ada yang sampai nanya kayak gini, kakak nggak bosan baca buku? Kakak nggak ngantuk baca buku? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, dari berbagai pertanyaan ini saya terinspirasi untuk share tentang manfaat dari aktivitas membaca buku. Ternyata membaca buku ada manfaatnya, banyak banget. Jadi, buat kamu yang di situ dan gak suka yang namanya buku, bahkan ilfil dengan yang namanya buku, harapan saya ke depannya setelah menyaksikan video ini, kalian akan terbuka pikirannya, mindsetnya bahwa yang namanya baca buku itu ternyata mengasihkan, bahkan bikin ketagihan. Sebelum lanjut ke video saya, izinkan saya untuk berpantun. Pasar Rabu beli buku, singgah sebentar ke toko emas. Hei kamu yang di situ, tonton video aku sampai habis ya. Semua orang yang ada di dunia ini memiliki aktivitas dan kesibukannya masing-masing dari pagi hingga sore, bahkan ada yang sampai malam, sehingga ia merasa tak cukup waktu untuk membaca. Padahal aktivitas dari membaca itu tidak hanya untuk memperkaya wawasan semata, melainkan aktivitas membaca buku baik untuk kesehatan, terlebih lagi kesehatan mental kita. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan 5 manfaat dari aktivitas membaca buku. Membaca novel Khadijah The True Love Story of Muhammad membuat kita sebagai wanita merasa iri dan ingin sepertinya. Ia seorang wanita mulia yang cintanya luar biasa pada Muhammad. Ia rela berkorban jiwa dan raga. Bahkan wanita terhormat dari kalangan Quraisy ini rela seluruh hartanya ia berikan demi dakwah suami tercinta. Nah, aktivitas membaca itu dapat merangsang daerah neurologis di otak, seolah-olah kamu akan menjalani pengalaman ini. Periset Spanyol menemukan bahwa membaca kata kayu manis itu akan mengaktifkan daerah otak penciuman yang bertanggung jawab untuk mencium bau. Begitu pula ketika kita membaca buku bergenre romantis atau dramatis. Contoh saja, ketika kita membaca buku yang isinya kesedihan, maka mata kita akan meneteskan air mata yang tanpa kita paksa sedikit pun. Begitu pula ketika kita membaca buku yang bernuansa bahagia, kita akan senyum-senyum sendiri, kita akan bahagia sendiri. Nah, begitulah otak kita akan dilatih untuk mengikuti alur-alur yang sedang kita baca. Nah, otak kita akan berimajinasi, membayangkan semua yang kita baca. Nah, dari aktivitas membaca itu dapat melatih otak kita. Studi yang diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE menjabarkan bahwa aktivitas membaca buku di saat sendiri merupakan terapi yang sangat bagus untuk tubuh. Terapi yang dimaksud adalah biblioterapi, yakni terapi yang dapat mencegah datangnya depresi. Depresi itu datang karena apa? Ya, dengan berbagai aktivitas yang padat dan tuntutan suatu pekerjaan tidak menutup kemungkinan membuat seseorang mengalami depresi atau stres. Dengan aktivitas membaca buku, tingkat depresi yang berat itu dapat diminimalisir serta dapat membangkitkan motivasi untuk melakukan perubahan dalam hidup. Otak
kita yang sering digunakan untuk berpikir, misal saja saat membaca buku, cenderung jauh dari penyakit Alzheimer. Apa sih Alzheimer itu? Kenapa? Sebentar ya, Tante angkat telepon. Halo? Assalamualaikum. Halo? Kok gak ada suaranya sih, Pak? Masa sih? Astagfirullahaladzim, Tante salah angkat. Dari video tadi, itu merupakan contoh dari gejala penyakit Alzheimer. Apa sih penyakit Alzheimer? Penyakit Alzheimer adalah kehilangan memori pada usia dini. Nah, biasanya yang terkena penyakit Alzheimer ini adalah ketika usia lanjut. Jadi jangan diremehkan ketika orang maklum sudah tua lupa, itu bukan. Itu adalah suatu penyakit yang harus segera ditangani atau diobati. Mungkin kalian akan bertanya, lalu apa kaitannya penyakit Alzheimer dengan membaca? Tentu saja kaitannya ada. Pernah mendengar beberapa ulama bahkan bahwa orang yang sering membaca akan terhindar dari penyakit Alzheimer. Orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran akan terhindar dari lumpuhnya memori otak. Kenapa? Jadi dari aktivitas membaca itu akan merangsang otak kita untuk menerima yang namanya kosakata baru, bahkan akan menjadi informasi-informasi bagi kesehatan otak kita. Kenapa? Saya akan mencontohkan dari kitab suci Al-Quran. Nah, kita sudah mengetahui bahwa kitab suci Al-Quran itu berbeda dengan tulisan huruf-huruf Latin pada umumnya. Nah, contohnya saya begini. Dulu saya belajar, yang paling saya ingat adalah, yang bentuknya seperti kapal ini adalah huruf ba. Yang bentuknya seperti arit ini adalah huruf ro, dan sebagainya. Nah, setelah itu otak kita akan berpikir, jadi huruf ba itu seperti kapal. Itu yang akan tertanam di otak kita. Jadi, kita akan berpikir lagi, bagaimana ketika huruf ba dan ro disambung? Bagaimana ketika huruf ha dan alif disambung? Akan menjadi seperti apa huruf-huruf tersebut? Nah, di sanalah otak kita akan berpikir. Makanya orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah akan terhindar dari yang namanya penyakit Alzheimer. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan sendiri di dalam Al-Quran bahwa salah satu kandungan dari Al-Quran itu adalah sebagai asyifa. Apa asyifa? Asyifa adalah sebagai obat. Obat bagi tubuh kita, obat bagi hati kita, obat bagi otak kita, dan segala macam obat telah ada di sana. Manfaat yang keempat adalah membentuk pola tidur yang sehat. Why? Bagi kamu yang mengalami kesulitan tidur, sering disebut insomnia, atau kalian yang ketika malam hari tidak merasakan tidur yang nyaman, kebiasaan dari membaca buku ini dapat dijadikan pilihan alternatif untuk pengantar tidur. Kenapa? Dari video ini dapat disimpulkan bahwa saat membaca, otak akan menjadi alarm bagi tubuh, dan ia akan mengirimkan sinyal waktu untuk tidur. Jadi, cara seperti ini akan membuat kamu untuk mendapatkan tidur yang sangat berkualitas dan bangun segar di pagi hari. Sebagai alternatif hiburan, kamu dapat mengunjungi perpustakaan setempat dan berselancar dalam deretan buku-buku yang tak terhitung jumlahnya. Kamu juga bisa memilih berbagai topik yang ingin kamu ketahui. Selain bertambah pintar, dengan membaca kamu juga akan terhibur. So, mulailah mencari sesuatu yang bagus untuk dibaca. Jangan hanya mengamati status orang-orang di media sosial. Itu tadi beberapa manfaat dari aktivitas membaca. Masih sangat banyak sekali manfaat yang lainnya. Sebelum video ini berakhir, izinkan saya menyampaikan kalimat. Waktu kita sesaat, gunakan ia dengan tepat. Jangan hanya untuk melihat status yang lewat, karena itu akan membuat galau dan kurang bermanfaat. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya.